Halo semuanya, perkenalkan saya Iwayan Yoga Adi Pranata dengan NIM 20055541075 bersama dengan teman saya Agustina Setianing Budi dengan NIM 20055541072 dan Nabil Randita Alpan dengan NIM 20055541091. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek pemrograman visual yang telah kami buat, di mana pada kesempatan ini kami membuat sistem informasi arsip surat. Apa sih sebenarnya sistem informasi arsip surat itu? Sistem informasi arsip surat ini merupakan sistem yang berguna untuk mendata berbagai surat yang masuk maupun surat keluar untuk suatu perusahaan atau lembaga. Nantinya sistem ini akan mempermudah perusahaan ataupun lembaga dalam mendata surat yang masuk maupun keluar, sehingga eh, berbagai surat penting tidak tercecer dan eh, terdata dengan bagus. Adapun di program ini, kami menggunakan beberapa form, yaitu ada form 1 untuk user login, kemudian form 2 itu untuk memilih menu arsip surat, di mana ada untuk surat masuk dan surat keluar. Kemudian pada form 3 ini merupakan form untuk surat masuk, di mana di sini kita bisa mengisi data-data surat yang masuk, misal ID surat masuk, nomor surat, tanggal surat yang masuk, siapa pengirimnya, dan perihal surat tersebut. Kemudian di sini akan ditampilkan data-data surat yang telah masuk. Dan eh, search bar ini digunakan untuk mencari data surat yang masuk. Kemudian yang form terakhir itu ada form surat keluar, di mana hampir sama dengan form surat masuk, berisikan yang berguna untuk memasukkan data dan melihat data surat yang keluar. Di mana pada form surat keluar ini terdiri dari ID surat keluar, ada nomor surat, tanggal surat dikeluarkan, siapa penerima surat yang di- siapa penerima surat yang dikeluarkan, sama dengan perihal surat yang berisikan perihal apa yang terdapat pada surat tersebut. Nantinya setelah form ini diisi, datanya akan muncul di data grid view. Dan untuk memudahkan pencarian, maka kami juga menggunakan search bar. Mungkin untuk lebih jelasnya atau lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nabil Randita Alpan. Silakan. Baik, penggambaran baik. Saya di sini adalah Nabila Renita Alfan dengan NIM 20055411091. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari gambaran aplikasi dari kelompok kami yang telah kita buat. Sekarang di sini saya akan menjelaskan dari bagian code atau program yang telah kita buat. Jadi di form pertama atau halaman login, sebelumnya kita tulis atau ketik pada bagian awal itu import MySQL data.mysql client untuk menghubungkan atau import koneksi dengan database MySQL. Selanjutnya adalah di Fabrikas pertama kita melakukan deklarasi variabel. Kita deklarasi dua variabel yaitu variabel connect dan variabel command. Jumlah command untuk sebagai command dari project kita dan connect ini untuk menghubungkan koneksi. Lalu lanjut ke private sub login. Di sini adalah codingan dari button klik atau tombol klik. Di sini kita melakukan inisiasi koneksi terhadap database. Di sini sudah ada alamat database-nya ya, ada server, user ID, password, dan nama database yaitu arsip surat. Lalu selanjutnya adalah kita melakukan penghubungan antara database dari dengan tabel tadi dengan variable query, di mana variable query adalah sebagai tipe data string, di mana query ini dengan caranya kita adalah mengklik select bintang from, nama databelnya, arsip surat, login, where username, dengan name box dan password yang akan kita inputkan nanti di halaman login. Lalu, ada lagi namanya inisiasi untuk if count, deklarasi variable count, di mana tujuannya ini adalah untuk
mengetahui bahwasanya username yang diinputkan itu tidak boleh double. Jika username-nya sesuai dengan apa yang ada pada database, maka dia akan memunculkan tulisan selamat datang di sistem informasi arsip surat, dan sebaliknya jika username terdapat double atau berbeda dengan yang ada di database, dia akan menampilkan tulisan data yang Anda masukkan salah. Lalu di halaman login form itu juga terdapat tombol exit atau exit button, di mana ketika kita klik, dia akan menampilkan tulisan apakah Anda yakin akan menutup aplikasi, akan ada opsi yes atau no. Jadi kita bisa milih, jadi nggak langsung out gitu aja. Di sini juga ada finalisasi untuk atau penegasan sebelum kita mengklik close, atau di bagian pojok sini ya, biasanya warna merah. Ketika klik close biar nggak langsung penutup, maka ada tulisan apakah Anda yakin menutup aplikasi, yes atau no. Lalu selanjutnya ada checkbox one.check. Di sini adalah inisiasi untuk sistem password jika false atau true menggunakan tense if else. Nah, setelah kita menginputkan login dengan benar dan kita masuk ke ini ya, form 2 show. Jika kita benar akan masuk ke form 2, lanjut ke form 2. Di halaman form 2 tadi sesuai yang dijelaskan oleh teman saya Yoga Adi Pranata, di sana ada semacam opsi untuk kita memilih ingin menginputkan data surat masuk atau surat keluar. Jadi ini sama sebelumnya dari yang awal ya saya jelaskan. Untuk yang pertama ini masih sama. Untuk form closing sebagai penegasan aja, misalkan kita klik tombol X nggak langsung out. Lalu selanjutnya ada exit button click. Ini juga untuk mengexit, opsi kedua untuk keluar dari aplikasi. Lalu ada private sub. Mohon maaf. Lalu yang selanjutnya ada button click, yang dimana ini untuk kembali ke form pertama. Bisa dilihat ini adalah form 1 show. Jadi untuk kembali ke form pertama, form login tadi. Lalu selanjutnya ada private sub untuk lanjut ke form 3, yaitu adalah form surat masuk. Lalu yang selanjutnya ada form 4 atau lanjut ke surat keluar. Jadi kita klik tombol surat masuk, dia akan lanjut ke form 3 yaitu surat masuk. Kita klik tombol ini, dia akan lanjut ke form 4 atau surat keluar. Selanjutnya ke form yang 3 yaitu surat masuk. Di bagian code atau program dari surat masuk ini cukup panjang. Karena kita di sini yang pertama sama seperti tadi kita melakukan deklarasi variabel, lalu kita melakukan inisiasi untuk menghubungkan proyek kita dengan database MySQL yang kita buat dengan alamatnya seperti ini. Lalu kita melakukan load table atau meload atau melihat table, di mana kita di sini melakukan inisiasi untuk variable query as string. Di sini kita bisa insert untuk arsip surat masuk dalam kurung nama kolom-kolom yang ada pada database, ada ID masuk, nomor surat, tanggal surat, pengirim, perihal. Jadi ketika kita di form 3 yang sudah dijelaskan oleh teman saya Yoga tadi, kan ada di situ text box, beberapa text box, ada ID masuk, nomor surat, tanggal surat, pengirim, dan perihal. Jika kita inputkan dan mengklik tombol ini, yang selanjutnya ini, button klik, update. Jadi kita ketika klik itu, dia akan mengupdate data. Jadi misalkan data kita sebelumnya ada 3, maka data kita akan menjadi 4 dengan diisi data update yang terbaru. Jadi ketika berhasil, dia akan tulisannya data telah diperbarui. Selain update, juga ada opsi yaitu untuk delete, yaitu untuk menghapus data yang terdapat pada database kita melalui proyek kita. Secara garis besar masih sama, yaitu inisiasi menghubungkan untuk database, cuman di sini adalah kata kuncinya di bagian query, kata awalnya adalah delete. Yang sebelumnya di sini adalah update, sekarang di sini adalah delete. Yang formatnya juga sedikit berbeda. Di sini delete from, nama database arsip surat masuk, where ID masuk. Karena di sini adalah formulir untuk surat masuk. Dan ketika berhasil, akan menampilkan tulisan data telah dihapus. Dan begitu juga untuk sebaliknya. Lalu ada button atau tombol untuk kembali ke form 2, yaitu tombol kembali, tombol back. Jadi kita klik button ini, dia akan kembali ke form 2, yaitu ke form opsi di mana kita bisa memilih untuk ke form 3 atau ke form 2. Lalu ada inisiasi untuk load table, tombol load table.
Ini adalah inisiasi semacam pemahaman untuk load table-nya dahulu, baru nanti di bawah sini adalah load button-nya atau tombol button-nya. Di mana di sini kita melakukan deklarasi variabel sama seperti biasa. Cuman ketambahan 3 yaitu ada MySQL data adapter, ada data table dan binding source. Nah, di sini akan dijelaskan di bagian bawahnya. Ya ini ya. Di sini kita mengload itu adalah mengambil jalan pintas dari database yang awalnya ada di MySQL akan ditampilkan di project kita, tepatnya di data grid. Jadi project itu database itu akan ditampilkan di form 3 ini dengan query yang sama, select ID masuk, ID surat masuk, nomor surat. Di sini akan ditampilkan ini adalah kolom-kolomnya, tanggal surat, pengirim, dan lain-lain sesuai dengan database. Lalu yang selanjutnya itu adalah tombol untuk search box. Ini adalah salah satu toolbox yang dimana kita bisa mencari kata kunci atau objek yang akan kita cari dalam database. Misalkan database itu menampilkan surat dari UKM-A, maka kita cukup mengetikkan UKM, dan nanti akan langsung muncul beberapa opsi seperti UKM-A, UKM-B, UKM-B, UKM-C. Jadi tinggal kita cocokkan saja seperti itu. Seperti halnya kita mencari sesuatu di kolom pencarian Google. Selanjutnya adalah data grid view. Nah, ini adalah toolbox yang paling penting dalam proyek ini karena kita fokusnya di sini adalah untuk menampilkan atau menghubungkan dengan database. Jadi data grid view ini penting banget untuk menampilkan data secara efisien dan lebih terapi aja. Karena di sana nanti akan tertampil kolom-kolom dan datanya, yang dimana nanti di akhir proyek akan kita coba run program, akan kita perlihatkan bagaimana data grid view ini. Lalu yang selanjutnya ini adalah tombol exit button untuk keluar dari project, dan juga untuk form 3 closing sama untuk keluar dari project, cuman ini bedanya ini adalah button, sedangkan yang private form 3 ini adalah tombol X atau tombol keluar yang ada di sebelah pojok kanan atas. Nah, yang selanjutnya adalah project form 4, di mana form 4 ini adalah halaman terakhir dari project kami, di mana di sini adalah berisi halaman untuk menginputkan data untuk surat yang keluar. Jadi misalkan dalam suatu organisasi kita ingin mengirim surat ke organisasi lain, kita bisa mendatanya lewat sini. Untuk awal-awal masih sama, kita melakukan import MySQL data MySQL client untuk menghubungkan dengan MySQL, lalu kita tulis alamat dari database kita di sini. Lalu di sini kita ada try to connect open, di mana ini adalah untuk mensimpan data kita. Jadi query-nya masih sama, cuman di sini adalah insert kata kuncinya, di mana ketika kita berhasil mengisi text box, jadi nanti kan ada text box, kita mengisi misalkan nomor suratnya berapa, nama suratnya apa, perihalnya apa, jadi ketika berhasil akan muncul tulisan data telah disimpan. Selanjutnya itu adalah update button click, jadi ketika kita waktu input data itu udah kita save dan ternyata kita ada kesalahan, misalkan tanggalnya awalnya 13 ternyata harusnya 14, kita bisa klik di bagian tabel, nanti di bagian text box, misalnya ada tanggal, kita ganti ke 14, lalu kita klik tombol update. Jadi tujuannya adalah merubah data, jadi data yang lebih benar. Nanti akan tulisan data telah diperbarui, dan kata kuncinya adalah di sini update di bagian query. Lalu selanjutnya adalah delete. Kurang lebih sama seperti form sebelumnya ya. Ada delete, update, di mana delete ini adalah tujuannya untuk menghapus data yang menurut kita salah atau tidak berguna. Di sini kata kuncinya, fokus kata kuncinya adalah delete. Lalu yang selanjutnya adalah ada tombol back button, di mana ini tujuannya untuk kembali satu langkah ke form sebelumnya. Lalu yang selanjutnya ada load table. Di sini adalah kita meload atau menampilkan database melalui toolbox yang namanya adalah data grid view. Di sini ada tombol load button kliknya ya. Di sini ada select ID surat keluar sesuai dengan kolom yang terdapat database. Jadi nanti di data grid itu akan muncul data sesuai dengan database yang kita buat. Jadi kolomnya sama persis seperti itu. Nah, ini ada juga search box, masih sama seperti form sebelumnya, yaitu semacam toolbox untuk membantu kita mencari database. Misalkan kita kesulitan untuk mencari objek atau item dalam database tersebut, kita bisa menggunakan toolbox yang namanya search box agar memudahkan kita untuk mencari.
Selanjutnya ini adalah data grid view, di mana ini adalah inisiasi untuk data grid view. Jadi ketika data grid view-nya sudah kita klik load, data itu muncul, dan ketika kita mengklik salah satu kolom, misalkan bagian ID surat keluar, nanti di text box-nya dia akan muncul di surat keluarnya, seperti itu. Dan yang terakhir sama, yaitu bagian ada tombol exit button untuk keluar dari project, dan ada untuk form path closing, di mana kita akan keluar dari project melalui tombol X yang ada di pojok kanan atas. Mungkin itu sekian untuk penjelasan dari program atau code yang telah kami buat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai database yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Agustina. Mungkin dipersilahkan. Izin stop sharing. Oke, saya Agustina Sianingudi dengan NIM 105541072. Di sini saya akan menjelaskan tentang database yang digunakan pada program kami. Jadi kami menggunakan MySQL Workbench untuk membuat database-nya. Database yang digunakan itu ada 3, ada login, surat masuk, dan surat keluar. Untuk login sendiri itu digunakan pada saat tadi login ke dalam program itu menggunakan database login yang berisi username dan password. Lalu ada surat keluar. Jadi pada surat keluar ini berisi ID, nomor surat, tanggal surat, penerima surat, dan perihal. Jadi misalkan database-nya akan dihubungkan dengan programnya. Apabila kita melakukan pengiriman surat keluar, maka akan tercatat di sini, dan jika melakukan update, delete, atau tambahan, maka database akan bertambah pada workbench-nya ataupun di data grid view-nya nanti juga akan terlihat jika data bertambah, berkurang, atau berubah. Lalu ada surat masuk. Surat masuk mencatat surat-surat yang masuk pada program, dan di sini akan tercatat di database-nya juga. Jadi untuk isinya masih sama dengan database surat keluar, dan sama juga nantinya akan ditampilkan di data grid view untuk menampilkan surat-surat yang masuk. Dan sama juga apabila melakukan update dan delete ataupun menambahkan surat, maka pada workbench akan berubah juga sesuai dengan apa yang dilakukan pada program. Mungkin sekian dari saya, dan selanjutnya adalah menjalankan programnya yang akan dilanjutkan oleh Yoga. Baik, sekarang di sini saya akan mencoba menjalankan program yang telah kami buat, di mana tadi sudah dijelaskan dulu juga oleh teman saya, yaitu Ranita, mengenai detail apa saja yang ada di program yang dibuat, serta database-nya juga sudah dijelaskan oleh Agustina. Sekarang kita akan coba run programnya. Di sini pada program yang telah dijalankan, pertama kali yang ditampilkan itu adalah user login yang berguna untuk mengakses nantinya untuk pengisian form surat masuk maupun surat keluar. Di sini karena user loginnya itu menggunakan database dari MySQL, nah pada tabel login ini terdapat 4 username yang bisa login ke dalam sistem. Yang pertama itu ada username admin, Randita, Tina, dan terakhir adalah Yoga. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba login dengan username admin dengan password admin. Coba. Jika belum yakin dengan passwordnya, kita bisa mencek box di sini untuk memastikan password kita sudah terketik dengan benar. Dan terlihat passwordnya sudah benar, kita coba login. Nah, login berhasil karena terdapat message box yang berisikan tulisan selamat datang di sistem informasi arsip surat. Kita klik OK.
Kemudian kita masuk ke menu arsip surat atau POM 2. Di sini kita bisa memilih untuk mengisikan POM di surat masuk maupun surat keluar. Tadi juga dijelaskan ada tombol back itu berfungsi untuk kembali ke halaman login. Kita coba login lagi ke menu karena kita cuma mencoba tombol back aja. Kemudian kita coba memilih menu surat masuk. Di sini langsung ditampilkan beberapa data yang sudah ada di database. Kita lihat pada surat masuk ada 4 data yang sudah ada. Di sini juga sama, ada 4 data. Nah, untuk search bar ini berguna untuk mencari data yang sudah dimasukkan. Nah, search bar ini fungsi pencarian itu berdasarkan perihal ya, yang sudah diketik. Misal perihalnya pengiriman, kita ketik pengiriman. Sebentar, ada sedikit kesalahan. Kita stop dulu. Mungkin kita coba lagi. Kita kembali ke POM surat masuk, di mana kita akan mencoba memasukkan data surat masuk. Kita gunakan ID MSK 005 dengan surat masuk 05 MSK S dengan tanggal surat itu bisa memilih hari ini, tanggal 5. Pengirim mungkin kita ketik aja nama saya. Dan perihal kita tes sip surat. Kita akan mencoba memasukkan data baru ke database-nya. Data telah disimpan dan data langsung ditampilkan di data grid view. Kita cek juga di Workbench. Kita refresh dan data juga masuk di Workbench. Selanjutnya kita akan mencoba fungsi update-nya. Mungkin kita ubah nama pengirimnya menjadi Randita perihal tes update surat. Kita coba update. Data telah diperbarui dan langsung diperbarui di data grid view. Sudah terlihat pengirimnya juga berubah, perihalnya juga berubah juga. Kita cek juga di database apakah sudah berubah. Kita refresh. Dan sudah berubah juga sesuai dengan data yang saya masukkan tadi. Kemudian kita akan mencoba delete ID suratnya. Oh iya, di sini jika kita mengklik pada bagian ID surat masuk, nomor surat, pengirim dan perihal itu semua data yang di grid view ini akan muncul di text box bagian ini. Kita lihat MSK 002 ada 003, ada 004, dan 005. Sekarang kita akan mencoba fungsi tombol delete. Kita coba delete, data telah berhasil dihapus dan tidak ada lagi data yang telah dibuat tadi. Kita lihat juga di database, ya data juga sudah dihapus. Berarti program sudah berjalan dengan baik. Meskipun tadi ada sedikit gangguan di search bar, tapi rasanya semua sudah mengerti fungsinya search bar di sini untuk mencari data berdasarkan perihal surat. Mungkin kita kembali. Kemudian kita mencoba menu surat keluar. Di sini POM surat keluar nih hampir sama dengan POM surat masuk, di mana menampilkan
data-data dari surat yang keluar. Sama juga seperti surat masuk, hampir sama persis, cuma bedanya di sini ada ID surat keluar sama penerima suratnya. Di sini ditunjukkan ID surat keluar juga, sama seperti di form surat masuk. Jika kita mengklik data pada bagian ID surat keluar, nomor surat, penerima, dan perihal, itu semua datanya akan muncul di text box di sini, di tempat form pengisian formnya. Sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan data baru, di mana kita masukkan saja ID-nya menjadi KLR 004 dengan nomor suratnya 05 KLR. Kita coba aja dan tes. Untuk tanggal suratnya kita pakai tanggal hari ini aja. Penerimanya kita tulis nama Randita dengan perihal tes sip surat. Kita coba sip. Data telah disimpan dan muncul di data grid view. Kita coba cek juga di bagian database pada surat keluar. Kita refresh dan ya data yang telah ditambahkan tadi juga sudah masuk di dalam database. Sekarang kita akan coba update. Kita rubah beberapa. Mungkin penerima kita ganti menjadi Agustina dengan perihal tes update surat. Kita coba update. Di data grid view juga telah berubah. Penerimanya tadi menjadi Agustina dengan perihal tes update surat. Kita cek juga di database. Kita refresh. Dan berubah juga. Berarti data berhasil di-update atau diperbarui. Di sini penerimanya juga berubah dan perihalnya juga berubah. Sekarang kita akan mencoba menghapus data yang telah kita masukkan tadi. Kita coba delete aja. Data berhasil dihapus. Dan di data grid view, data yang dipilih yaitu KLR 004 sudah tidak terlihat di data grid view. Kita coba lihat di database. Kita refresh. Dan data juga sudah dihapus di bagian database. Berarti button delete-nya bekerja dengan baik. Mungkin search bar-nya kita coba lagi apakah mengalami gangguan. Mengalami gangguan juga. Di bagian view-nya mungkin. Oh, salah. Ya. Ada kesalahan sedikit, tapi menurut saya mungkin semua juga sudah tahu bagaimana fungsi dari fungsi search bar tersebut. Tadi juga untuk pengkodengan search box-nya ini juga sudah dijelaskan tadi oleh teman saya, itu Randita. Kita coba tombol exit-nya. Ini tombol load untuk merefresh data pada yang ditampilkan di data grid view secara manual. Sudah, kemudian tombol back ini untuk kembali. Dan kita tombol exit ini untuk keluar. Mungkin kita masuk ke surat keluar, kita coba tombol exit-nya. Dan berisi peringatan, apakah Anda yakin akan menutup aplikasi? Pilihannya yes atau no. Jika kita memilih yes, maka aplikasi akan keluar. Jika memilih no, berarti kita tetap di aplikasi. Tapi no, kita coba keluar dengan close programnya. Akan sama juga, ada pilihan yes atau no dan tulisannya sama. Kita pilih yes, karena kita sudah mencoba programnya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan
mengenai cara kerja programnya. Di sini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada beberapa fungsi yang tidak berjalan dengan semestinya seperti fungsi search box-nya. Tetapi sebagian besar program sudah berhasil dijalankan dengan baik. Sekian pemaparan proyek akhir dari kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kami tutup dengan terima kasih.